Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan membahas soal UKPPG, SJT, dan PCK ya teman-teman ya. Untuk tes 2025 yang belum subscribe, yuk silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Oh ya teman-teman, kali ini kalau soal SJT itu saya ulangi lagi bahwa SJT itu nilainya berpoin ya teman-teman ya. Poinnya paling tinggi itu poin 5, paling rendah itu poin 1 ya teman-teman ya untuk soal SJT. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan dimudahkan, dilancarkan dan lulus UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Anda memulai pelajaran setelah jam istirahat dan suasana kelas masih ramai serta emosional peserta didik belum stabil. Apa strategi yang paling efektif untuk memulai pembelajaran? A. Langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. B. Memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. C. Melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. D. Menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. E. Mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Jadi di sini masalahnya itu memulai pelajaran ya teman-teman ya setelah istirahat. Dengan bagaimana? Nah, strategi yang paling efektif ya untuk memulai pembelajaran. Untuk opsi yang A, langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. Nah, untuk opsi yang A ini kurang ya teman-teman, kan bisa membuat apa? Peserta didik semakin tertekan. Iya, tiba-tiba langsung menyampaikan materi ya. Opsi yang B, memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. Nah, apalagi ada kuis mendadak ya teman-teman, ini juga bisa apa? Membuat peserta didik semakin tertekan. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian opsi yang C, melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, merupakan apa? Pendekatan sosial emosional ya teman-teman ya, sesuai dengan pertanyaannya ya, karena pertanyaannya ini kan emosional peserta didik kan belum stabil. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D, menunggu hingga apa? Peserta didik tenang sendiri. Nah, untuk opsi yang D ini terlalu pasif ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang E, mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk opsi yang E ini malah memperburuk suasana kelas. Iya, karena mengeluh sikap peserta didik. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang paling baik itu opsi yang C ya teman-teman ya. Ini kan merupakan pendekatan sosial emosional ya teman-teman yang bijak ya. Ini dapat apa? Membantu menstabilkan emosi dan menyiapkan kondisi belajar yang optimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kedua ini SJT ya teman-teman. Kalau soal SJT itu berpoin ya. Langsung saja soal yang kedua. Suatu hari Bu Lestari, guru BK di sebuah SMA, menerima laporan bahwa Arga, salah satu siswanya, sering menjadi bahan ejekan karena diduga memiliki orientasi seksual yang berbeda. Beberapa siswa menyindirnya di media sosial dan sebagian guru lain cenderung menjaga jarak dari Arga. Arga sendiri mulai menunjukkan penurunan semangat belajar dan sering absen. Sebagai guru, Bu Lestari merasa perlu menindaklanjuti ini, tetapi ia juga khawatir akan reaksi orang tua dan lingkungan sekolah yang cukup konservatif. Apa tindakan terbaik Bu Lestari dalam situasi ini? Di soal nomor 2 ini dalam kasus Arga ya teman-teman ya, kasus Arga yang mengalami diskriminasi. Ya, Bu Lestari sebaiknya apa yang harus dilakukan? Tindakan terbaik Bu Lestari dalam situasi ini apa yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan pendampingan secara personal kepada Arga sambil memastikan ia merasa aman dan diterima di sekolah. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, memberikan pendampingan secara personal ya kepada Arga sambil memastikan ia merasa aman dan diterima di sekolah. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya. Pendekatan ini kan menjaga hak dan kenyamanan siswa secara langsung ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengabaikan masalah ini karena terlalu sensitif
dan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik lebih besar. Nah, untuk opsi yang B ada kata mengabaikan, ini langsung skip ya teman-teman ya, ada kata mengabaikan. Opsi yang C mengumpulkan siswa yang mengejek Arga dan memberi peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, untuk opsi yang C di sini memanggil dan memperingatkan perilaku ya teman-teman, ini bersifat apa? Represif ya, dan tidak cukup mendidik. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D membahas isu keberagaman dan saling menghargai dalam kelas tanpa menyebut nama atau kasus secara spesifik. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya. Karena kan di sini membahas isu keberagaman dan saling menghargai dalam kasus tanpa menyebut nama atau kasus secara spesifik ya teman-teman ya. Opsi yang E melaporkan kondisi Arga ke kepala sekolah agar sekolah mengambil alih penanganan sepenuhnya. Nah, untuk opsi yang E di sini melapor ke kepala sekolah itu netral ya teman-teman ya. Tetapi bisa apa? Menimbulkan jarak jika tidak diikuti pendampingan langsung. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang paling tinggi itu di opsi yang A ya teman-teman. Poin paling tinggi itu poin 5 ya. Poin yang kedua, poin 4 itu opsi yang D. Poin 3 untuk opsi yang E. Poin 2 untuk opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang B. Soal ketiga, PCK ya teman-teman ya. Dalam suatu sesi diskusi, seorang peserta didik mengungkapkan bahwa dalam budaya keluarganya, anak tidak diperbolehkan berbicara terlalu banyak di depan orang dewasa. Bagaimana Anda menyikapi ini dalam konteks pembelajaran aktif di kelas? A. Meminta peserta didik untuk mengikuti norma kelas yang berlaku. B. Mengabaikan sikapnya karena dianggap tidak aktif. C. Mendorong partisipasi dengan cara yang lebih sesuai, misalnya melalui tulisan. D. Menjadikannya contoh kurang baik agar peserta lain tidak meniru. E. Memberikan nilai rendah karena kurang aktif berkontribusi dalam diskusi. Nah, soal nomor 3 ini kan dalam konteks budaya yang membatasi siswa ya teman-teman ya untuk aktif secara verbal ya. Guru perlu bagaimana ya untuk menyikapi konteks pembelajaran aktif di kelas ya. Opsi yang A meminta peserta didik tersebut mengikuti norma kelas yang berlaku. Nah, untuk opsi yang A di sini menuntut konformitas malah ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Opsi yang B mengabaikan sikapnya karena dianggap tidak aktif. Nah, untuk opsi yang B di sini kan bisa apa? Justru bisa mempermalukan siswa atau melemahkan rasa percaya dirinya. Seperti itu kan mengabaikan sikapnya ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang C, mendorong partisipasi dengan cara yang lebih sesuai, misalnya melalui tulisan. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Dalam pembelajaran ini aktif ya kan. Ini mencerminkan prinsip apa? Inclusiveness ya dan fleksibilitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Bagus untuk opsi yang C. Opsi yang D menjadikannya contoh kurang baik agar peserta lain tidak meniru. Nah, untuk opsi yang D ini seperti halnya opsi yang B ya teman-teman ya. Justru bisa apa? Mempermalukan siswa lagi atau apa? Melemahkan rasa percaya dirinya ya. Opsi yang E memberikan nilai rendah karena kurang aktif berkontribusi dalam diskusi. Nah, untuk opsi yang E di sini itu menuntut ya teman-teman ya. Menuntut apa? Konformitas seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman ya, mendorong partisipasi dengan cara yang lebih sesuai, misalnya melalui tulisan. Untuk soal keempat, Bu Indah sering menyuruh siswanya datang tepat waktu dan menghargai waktu belajar. Namun, ia sendiri kerap datang terlambat ke kelas dengan berbagai alasan. Suatu hari, seorang siswa menegur dengan sopan. Apa sebaiknya Bu Indah lakukan? A. Mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. B. Menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. C. Memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat. D. Mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. E. Meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Jadi di soal keempat ini kan
ketika seorang siswa menegur guru ya teman-teman ya, guru yang terlambat ya. Reaksi terbaik dari Bu Indah adalah, nah kita lihat untuk opsi yang A, mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. Nah untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, ini kan memperkuat apa? Pembelajaran nilai dan tanggung jawab, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B, menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. Nah untuk opsi yang B ini malah menegur balik ya teman-teman ya. Ini kan menegur balik siswa itu kan termasuk apa? Menunjukkan apa? Otoritarianisme yang tidak apa? Yang tidak sehat ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat. Nah untuk opsi yang C ini kan menjelaskan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat, mengandung empati, tetapi bisa menjadi pembenaran ya. Opsi yang D, mengabaikan komentar, ada kata mengabaikan teman-teman ya, mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. Nah untuk opsi yang D ini kurang tepat sekali. Mengabaikan komentar siswa kan menunjukkan ketidakpedulian ya teman-teman ya, ketidakpedulian kepada siswa, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D ini kurang tepat sekali ya, tidak boleh seperti itu ya. Opsi yang E, meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Untuk opsi yang E, meminta kepala sekolah menegur siswa ya teman-teman, ini kan juga menunjukkan otoritarianisme yang tidak sehat, seperti itu ya untuk opsi yang E ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Yang A bobotnya 5 ya teman-teman ya. Opsi yang A bobotnya 5. Opsi 4 untuk poin 4 untuk opsi yang C. Poin 3 untuk opsi yang B. Poin 2 untuk opsi yang E. Poin 1 untuk opsi yang D. Soal kelima, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Anda memberikan tugas proyek kepada peserta didik setelah beberapa hari. Anda melihat ada peserta didik kesulitan memulai karena bingung menentukan pendekatan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A, memberikan petunjuk umum dan meminta peserta didik menyelesaikan sendiri. B, memberikan contoh karya dari tahun sebelumnya. C, menawarkan opsi pendekatan tugas yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. D, mengurangi beban tugas peserta didik yang tampak kesulitan. E, menyerahkan kepada peserta didik untuk menemukan caranya sendiri. Jadi di soal kelima ini, jika kan peserta didik bingung ya teman-teman ya, bingung dalam melakukan proyek ya, guru sebaiknya kita lihat untuk opsi yang A, memberikan petunjuk umum dan meminta peserta didik menyelesaikannya sendiri. Nah untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena hanya memberikan petunjuk umum saja dan meminta peserta didik malah menyelesaikannya sendiri. Nah untuk opsi yang A di sini ini malah terlalu umum ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, memberikan contoh karya dari tahun sebelumnya. Nah, untuk opsi yang B ini memberikan inspirasi, tapi tidak selalu sesuai konteks saat ini ya teman-teman. Untuk opsi yang B, opsi yang C menawarkan opsi pendekatan tugas yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan membantu mereka menemukan titik awal ya, tetap merasa berdaya dalam mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Opsi yang D, mengurangi beban tugas untuk peserta didik yang tampak kesulitan. Di opsi yang D ini bisa dianggap teman-teman? Bisa dianggap mengurangi tantangan pembelajaran ya, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E, menyerahkan kepada peserta didik untuk menemukan caranya sendiri. Nah di opsi yang E ini juga sama dengan opsi yang A, terlalu umum, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-6, Anda sedang menyusun asesmen formatif untuk materi yang baru saja diajarkan dalam pendekatan understanding by design. Apa prinsip yang harus Anda perhatikan dalam merancang asesmen ini? A. Asesmen harus bersifat tertulis dan mudah diperiksa. B. Asesmen harus mencakup semua indikator ketercapaian kompetensi dasar. C. Asesmen harus dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. D. Asesmen sebaiknya berupa pilihan ganda untuk objektivitas. E. Asesmen dibuat berdasarkan jumlah soal dalam buku guru. Untuk soal nomor 6 ini kan dalam pendekatan understanding by design ya teman-teman ya.
asesmen kan formatif itu harus apa, dirancang untuk apa? Nah, kita lihat untuk opsi yang A, asesmen harus bersifat tertulis dan mudah diperiksa. Untuk opsi yang A, ini tuh terlalu fokus pada format atau teknis ya teman-teman ya. Seperti itu untuk opsi yang A. Jadi kurang tepat jawaban yang A. Opsi yang B harus mencakup semua indikator ketercapaian kompetensi dasar. Nah, untuk opsi yang B ini juga sama dengan opsi yang A, terlalu fokus pada format atau teknis ya. Opsi yang C harus dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan saja. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, bukan sekedar hafalan. Hal ini apa? Memastikan bahwa peserta didik itu benar-benar memahami konsep inti dari materi. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, asesmen sebaiknya berupa pilihan ganda untuk objektivitas. Nah, untuk opsi yang D ini sama halnya dengan opsi A dan B ya teman-teman, terlalu fokus pada format atau teknis ya. Untuk opsi yang E, kita bandingkan, asesmen dibuat berdasarkan jumlah soal dalam buku guru. Nah, untuk opsi yang E ini hanya menyesuaikan dengan buku tanpa apa? Mempertimbangkan konteks. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketujuh, Pak Heru percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan siswa menjadi agen perubahan sosial. Ia ingin mengajak siswa membuat proyek lingkungan hidup, tetapi orang tua siswa merasa hal itu membuat waktu dari pelajaran utama. Apa langkah paling etis? A. Menyesuaikan proyek agar selaras dengan mata pelajaran inti dan melibatkan orang tua. B. Menghentikan proyek karena tidak disetujui orang tua. C. Tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar. D. Meminta kepala sekolah mendukung proyek tersebut dan mengabaikan keberatan orang tua. E. Mengalihkan proyek ke tugas individu agar tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi di soal nomor 7 ini kan dalam menghadapi penolakan orang tua ya teman-teman ya, terhadap apa? Terhadap proyek lingkungan. Nah, sikap paling bijak adalah kita lihat untuk opsi yang A, menyesuaikan proyek agar selaras dengan mata pelajaran inti dan melibatkan orang tua. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan menyeimbangkan nilai kurikuler dan aspirasi karakter. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, menghentikan proyek karena tidak disetujui orang tua. Nah, untuk opsi yang B ini malah menghentikan proyek ya teman-teman ya. Berarti apa? Mundur dari pendidikan transformatif ya. Seperti itu. Opsi yang C, tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar. Nah, untuk opsi yang C ini tetap menjalankan proyek tanpa melibatkan pihak luar, itu bisa mengurangi apa? Dukungan dan pengaruh proyek ya. Opsi yang D, meminta kepala sekolah mendukung proyek tersebut dan mengabaikan keberatan orang tua. Nah, opsi yang D ini meminta dukungan kepala sekolah dan mengabaikan orang tua, malah apa? Memperburuk hubungan ya teman-teman, memperburuk hubungan siapa? Sekolah dan juga wali murid. Opsi yang E, mengalihkan proyek ke tugas individu agar tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, untuk opsi yang E ini mengalihkan proyek ke tugas individu, ini bersifat kompromi ya teman-teman ya, bersifat kompromi minimal, tetapi apa? Menghilangkan aspek kolaboratif. Seperti itu ya. Poin yang paling tinggi itu untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Poin 4 untuk opsi yang C. Poin 3 untuk opsi yang E. Poin 2 untuk opsi yang D. Opsi 1 untuk opsi yang B. Pak Fajar mengetahui bahwa salah satu siswa mengalami kekerasan di rumah berdasarkan curhatan pribadi. Siswa memohon agar gurunya tidak memberitahu siapa-siapa. Di sisi lain, Pak Fajar tahu bahwa diam saja bisa membahayakan siswa. Apa langkah paling tepat? A. Melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. B. Menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. C. Menceritakan ke guru lain untuk
meringankan beban emosional. D. Mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. E. Memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Jadi soal ke-8 ini kan jika siswa mengaku mengalami kekerasan di rumah ya teman-teman ya. Guru harus bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Fajar? Kita lihat untuk opsi yang A, melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. Bagus ya teman-teman ya, melaporkan kasus ini langsung ke pihak yang berwenang. Nah, opsi yang B, menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. Nah, untuk opsi yang B ini menepati janji untuk tidak memberitahu siapapun, ini beresiko ya teman-teman ya. Beresiko membiarkan kekerasan terus terjadi. Seperti itu ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menceritakan ke guru lain untuk meringankan beban emosional. Nah, untuk opsi yang C, di sini menceritakan ke guru lain kan bisa melanggar privasi ya teman-teman ya, meski apa dimaksudkan untuk meringankan beban emosional. Juga kurang tepat untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. Nah, untuk opsi yang D ini malah, untuk opsi yang D ini kan diskusi terbuka di kelas ya teman-teman, ini sangat melanggar etika ya. Untuk opsi yang D. Opsi yang E, memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Nah, untuk opsi yang E ini memberitahu orang tua tanpa sepengetahuan siswa tidak bijak ya teman-teman ya, karena kan dalam konteks kekerasan keluarga ya, seperti itu ya. Opsi yang paling tinggi bobotnya adalah opsi yang A ya teman-teman, ini bobotnya 5, bobot 4 untuk opsi yang C, bobot 3 untuk opsi yang E, bobot 2 untuk opsi yang B, bobot 1 untuk opsi yang D. Soal ke-9, dalam suatu diskusi kelompok, seorang siswa menyatakan pandangan yang cenderung merendahkan agama lain. Siswa lain mulai memperdebatkan dan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Apa langkah terbaik dari guru? A, menghentikan diskusi dan memberikan pemahaman ulang tentang nilai toleransi secara kolektif. B, membiarkan diskusi berlangsung sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. C, menegur siswa yang berkata tidak pantas di depan teman-temannya. D, memindahkan siswa tersebut dari kelompok diskusi. E, mengakhiri diskusi tanpa penjelasan agar suasana kelas kembali tenang ya. Jadi di sini ini kan saat terjadi pernyataan intoleran ya teman-teman ya dalam diskusi kelas. Nah, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah sebagai guru. Nah, opsi yang A, menghentikan diskusi dan memberikan pemahaman ulang tentang nilai toleransi secara kolektif ya teman-teman. Opsi yang A ini bagus ya, ini kan menyentuh akar masalah ya, akar masalah dan mencegah konflik lebih lanjut. Bagus untuk opsi yang A. Opsi yang B, membiarkan diskusi berlangsung sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Nah, untuk opsi yang B di sini kan membiarkan diskusi berjalan ya teman-teman ya. Ini kan tidak mendidik ya secara nilai dan bisa memperkuat ketegangan ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menegur siswa yang berkata tidak pantas di depan teman-temannya. Nah, untuk opsi yang C ini menegur siswa yang berkata tidak pantas di depan teman-temannya itu kan tegas ya teman-teman ya. Tetapi beresiko mempermalukan dan memicu perlawanan. Seperti itu. Opsi yang D, memindahkan siswa tersebut dari kelompok diskusi. Nah, opsi yang D ini memindahkan siswa tersebut dari kelompok ini bersifat reaktif ya teman-teman ya, dan tidak menyelesaikan isu pemahaman nilai ya. Opsi yang E, mengakhiri diskusi tanpa penjelasan agar suasana kelas kembali tenang. Nah, untuk opsi yang E ini kan tidak mendidik ya teman-teman ya, tidak mendidik secara nilai dan bisa memperkuat ketegangan juga ya. Sama halnya dengan opsi yang B ya. Poin yang paling tinggi untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Poin 5, poin 4 untuk opsi yang C, poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang E. Soal ke-10, seorang peserta didik Anda tampak menarik diri dan sulit berinteraksi dengan teman sekelas. Anda ingin mengembangkan pembelajaran sosial
Anda ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional untuk membangun rasa percaya dirinya. Apa pendekatan awal yang paling tepat? A. Memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. B. Menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. C. Melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok yang suportif. D. Memberi nilai yang lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. E. Mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Jadi di sini itu untuk membangun pembelajaran sosial emosional ya teman-teman ya. Pendekatan yang paling efektif adalah kita lihat untuk opsi yang A, memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. Nah, untuk opsi yang A ini bisa membuat siswa semakin terbebani ya teman-teman ya. Jadi opsi yang A ini kurang tepat. Opsi yang B, menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. Nah, untuk opsi yang B ini malah menunjukkan kurangnya empati ya teman-teman ya terhadap kondisi emosional siswa. Ya, opsi yang C, melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok yang suportif. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Melibatkan peserta didik dalam kelompok yang suportif ini kan membantu mengembangkan rasa percaya diri dan rasa memiliki dalam komunitas kelas. Ya, bagus untuk opsi yang C. Opsi yang D, memberi nilai yang lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. Nah, untuk opsi yang D ini juga bisa membuat siswa semakin terbebani, sama halnya dengan opsi yang A ya teman-teman ya. Jadi itu bukan pendekatan awal yang paling tepat ya. Opsi yang E, mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Nah, untuk opsi yang E di sini ini sama halnya dengan opsi yang B ya, teman-teman ya. Menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi emosional siswa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-11, Pak Leo memberi kebebasan pada siswa untuk memilih topik proyek akhir mereka. Namun beberapa siswa memilih topik yang tidak umum dan dianggap tidak penting oleh sebagian guru lain. Kepala sekolah menyarankan agar siswa diarahkan ke topik yang lebih serius. Apa sebaiknya sikap Pak Leo? A. Menghargai pilihan siswa dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui topik tersebut. B. Memaksa siswa mengganti topik demi mengikuti arahan kepala sekolah. C. Mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri. D. Memberi pilihan kompromi antara minat siswa dan harapan sekolah. E. Membiarkan siswa bebas memilih tetapi tanpa pendampingan ya. Jadi soal ke-11 ini kan ketika siswa memilih topik proyek yang tidak lazim ya teman-teman ya. Sikap paling mendidik yang harus dilakukan oleh Pak Leo adalah kita lihat untuk opsi yang A, menghargai pilihan siswa dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui topik tersebut. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Hal ini apa? Menunjukkan penghargaan ya teman-teman atas kreativitas dan minat siswa ya. Opsi yang B, memaksa siswa mengganti topik demi mengikuti arahan kepala sekolah. Nah, untuk opsi yang B ini memaksa ya teman-teman ya. Memaksa siswa mengganti topik ini kan bertentangan dengan prinsip pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Opsi yang C, mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri. Nah, untuk opsi yang C di sini kan mengabaikan ya teman-teman, mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri ini kurang bijak ya, karena kan menutup komunikasi vertikal seperti itu ya. Opsi yang D, memberikan pilihan kompromi antara minat siswa dan harapan sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini memberi pilihan kompromi ya teman-teman ya. Ini adalah pendekatan yang moderat ya, yang bisa mengakomodasi kedua belah pihak. Nah, untuk opsi yang E, membiarkan siswa bebas memilih tetapi tanpa pendampingan. Nah, untuk opsi yang E, ini membiarkan siswa tanpa pendampingan, ini mengabaikan peran guru dalam membimbing ya. Jadi, bobot yang paling tinggi itu untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Poin 4 untuk opsi yang D.
poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang B ya. Soal ke-12, dalam pembelajaran IPA Anda menemukan kesempatan untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab saat melakukan eksperimen. Apa tindakan Anda sebagai guru yang menanamkan pendidikan nilai? A. Menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. B. Menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. C. Memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. D. Menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. E. Menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Nah, jadi di sini soal ke-12 ini kan pendidikan nilai dalam pembelajaran IPA ya teman-teman ya. Dapat ditanamkan dengan kita lihat untuk opsi yang A, menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. Nah, untuk opsi yang A ini terlalu fokus pada proses ya teman-teman ya, atau hasil tanpa menanamkan nilai ya, menjalankan sendiri ya. Opsi yang B, menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. Nah, untuk opsi yang B di sini bisa menimbulkan kompetisi yang kurang sehat ya teman-teman. Opsi yang B. Opsi yang C, memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. Nah, untuk opsi yang C ini sama halnya dengan opsi yang B. Apa? Bisa menimbulkan kompetisi yang kurang sehat ya. Opsi yang D, menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Nilai ini sejalan dengan integritas ilmiah dan karakter positif peserta didik. Kita lihat untuk opsi yang E, menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Nah, untuk opsi yang E ini sama dengan opsi yang A. Apa? Terlalu fokus pada proses atau hasil tanpa menanamkan nilai ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-13, Bu Rani menerima hadiah berupa barang mahal dari orang tua siswanya. Setelah anaknya mendapatkan nilai tinggi di mata pelajaran beliau, ia merasa tersanjung tetapi juga khawatir jika hal ini dianggap sebagai konflik kepentingan. Apa tindakannya paling tepat? A. Menolak hadiah tersebut secara baik-baik dan menjelaskan alasan etisnya. B. Menerima hadiah tersebut diam-diam agar tidak menyinggung orang tua siswa. C. Menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan karena sudah bekerja keras. D. Mengembalikan hadiah melalui kepala sekolah agar tetap netral. E. Menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya agar tidak terlihat berpihak. Jadi si soal nomor 13 ini kan dalam situasi Bu Rani yang menerima hadiah mahal dari orang tua siswa ya teman-teman ya. Tindakan yang paling etis adalah untuk opsi yang A, menolak hadiah tersebut secara baik-baik dan menjelaskan alasan etisnya. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Hal ini menjaga integritas dan menghindari kesan konflik kepentingan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, menerima hadiah tersebut diam-diam agar tidak menyinggung orang tua siswa. Nah, untuk opsi yang B di sini menerima diam-diam itu tidak sesuai dengan prinsip etika profesi guru ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan karena sudah bekerja keras. Nah, untuk opsi yang C, menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan itu seperti dengan opsi yang B ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan prinsip etika profesi guru ya. Opsi yang D, mengembalikan hadiah melalui kepala sekolah agar tetap netral. Nah, untuk opsi yang D, di sini mengembalikan melalui kepala sekolah itu juga cukup baik bijak ya teman-teman ya, karena apa? Menjaga netralitas ya. Untuk opsi yang E, menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya agar tidak terlihat berpihak. Nah, untuk opsi yang E ini menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya, ini menghindari konflik ya teman-teman ya, tetapi tidak menyelesaikan apa? Dilema etis. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling tinggi itu untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Poin 4 untuk opsi yang D. Poin 3 untuk opsi yang C. Poin 2 untuk opsi yang B. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal ke-14, di kelas Anda terdapat peserta didik dengan kemampuan dan gaya belajar yang sangat beragam. Anda ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa tindakan paling awal yang perlu Anda lakukan?
A. Menggunakan satu metode pembelajaran yang menurut Anda paling efektif. B. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan nilai ulangan sebelumnya. C. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. D. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang lebih cepat menyelesaikan tugas. E. Membuat kelompok belajar heterogen secara acak. Nah, di soal ke-14 ini kan untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman ya. Langkah awal yang paling esensial adalah kita lihat untuk opsi yang A ya teman-teman ya, menggunakan suatu metode pembelajaran yang menurut Anda paling efektif. Nah, untuk opsi yang A di sini terlalu umum ya teman-teman ya, dan tidak berbasis data seperti itu. Opsi yang B, mengelompokkan peserta didik berdasarkan nilai ulangan sebelumnya. Nah, untuk opsi yang B di sini memberi tugas tambahan ya teman-teman ya, memberi tugas tambahan. Ya, ini kan opsi lain kan mengelompokkan berdasarkan nilai ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, mengidentifikasi kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan menjadi dasar untuk apa? Menyusun strategi ya, strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Kan seperti mengelompokkan apa berdasarkan nilai ya. Untuk opsi yang D, untuk opsi yang C bagus ya teman-teman. Opsi yang B memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang lebih cepat menyelesaikan tugas. Nah, untuk opsi yang D di sini tuh justru baru relevan ya teman-teman ya, setelah apa? Pemetaan awal dilakukan ya. Opsi yang E, membuat kelompok belajar heterogen secara acak. Nah, untuk opsi yang E ini juga terlalu umum, sama dengan halnya opsi yang A ya, dan tidak berbasis data. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-15, Bhumika seorang guru kelas 5 SD beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-teman sekelasnya, seperti mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia setelah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya, tetapi Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bhumika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasehatinya dan membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya saat dipanggil orang tua, Ina menganggap ini hanyalah anak yang aktif dan merasa Bhumika terlalu membesar-besarkan masalah Ina ya. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bhumika. Jika Anda adalah Bhumika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Nah, di soal ke-15 ini kan dalam menangani siswa berperilaku agresif ya teman-teman ya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh Bhumika ya teman-teman ya untuk menghadapi orang tua Ina ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, karena apa? Menunjukkan profesionalisme dengan apa? Memberi bukti dan apa? Membangun kolaborasi ya. Untuk opsi yang B, menenangkan orang tua Ina, memberikan penjelasan secara konstruktif dan objektif sehingga dapat apa? Lebih mudah diterima oleh orang tua Ina. Nah, untuk opsi yang B di sini ini bagus juga ya teman-teman ya, juga edukatif ya. Tetapi bisa kurang berdampak jika orang tua tetap menolak. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C, melakukan konsultasi dan meminta bantuan kepada rekan yang sekiranya dapat bersikap bijaksana dalam apa? Menangani kondisi Ina dan orang tuanya. Nah, untuk opsi yang C di sini berguna sebagai apa? Konsultasi ya teman-teman ya, tetapi bukan tindakan langsung. Nah, seperti itu. Opsi yang D, mengimbangi nada bicara orang tua Ina agar mereka bersedia mendengar penjelasan Anda dan bersedia bersama-sama menyelesaikan masalah Ina. Nah, untuk opsi yang D di sini
ini kurang bijak ya teman-teman ya, karena bisa memperkeruh komunikasi ya. Opsi yang E, memutuskan untuk melanjutkan bimbingan dengan Ina tanpa melibatkan orang tuanya. Nah, untuk opsi yang E ini malah apa teman-teman? Menutup peluang intervensi keluarga ya, seperti itu ya teman-teman, tidak boleh ya. Jadi, poin yang paling tinggi itu untuk opsi yang A ya teman-teman ya, poinnya 5, poin 4 untuk opsi B, poin 3 untuk opsi C, poin 2 untuk opsi D, poin 1 untuk opsi E. Oke teman-teman, soal ke nomor 15 ini adalah soal terakhir dari pembahasan kali ini. Thank you for watching.